Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Wa nasdaqal hadits kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tapi kita lanjutkan dari pembahasan bab yang ke-11 dari membaca hadis-hadis dalam bab ini. Surah termasuk di dalil yang ke-8 di poin yang ke-7 di situ ya, dari poin di diktat tentang masalah menghadapkan wajah kepada Allah dengan cara istiqamah di atas Islam dan tidak murtad dari agama. Ini mirip ya dengan pembahasan sebelumnya semuanya ini. Ya, dari mana-mana keikhlasan, dia mutabah kepada Rasulullah SAW, istiqamah, dia komitmen dengan agama, ya, dia tidak melakukan kesyirikan, bid'ah atau dosa-dosa besar. Kata beliau rahimahullah taala, walil Bukhari baina ana qaimun idza zumratun hatta idza araftuhum kharaja rajulun min baini wa bainihim faqala halumma faqultu aina qala ila an-nar wallah qultu wa ma sya'nuhum qala innahum irtaddu ba'daka ala adbarihim al-qahqara thumma idza zumratun fadzakara mithlahu qala fal arahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am. Ya. Dalil yang ke-8. Di situ kita poinkan di poin yang ke-7 tentang masalah menghadapkan wajah kepada Allah dengan istiqamah di atas Islam, tidak murtad dari agama. Ya. Walil Bukhari, dan untuk Imam Al-Bukhari, maksudnya hadis dari riwayat Al-Bukhari ya. Nah, dikatakan di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina ana qaimun idza zumratun. Ya, ketika aku sedang berdiri, tiba-tiba datang rombongan dari manusia. Ya, zumratun itu maksudnya rombongan ya, dari manusia. Hatta idza araftuhum kharaja rajulun min baini wa bainihim. Sampai ketika aku telah mengenali mereka, keluarlah seorang lelaki yang memisah antara aku dan mereka. Ya. Faqala halumma, maka laki-laki ini berkata, ayo kemari. Nah, faqultu aina, aku bertanya kemana, sudah kemana kita pergi? Kata orang itu, qala ilan nar wallah, kita ke neraka demi Allah. Ya. Faqultu wa ma sya'nuhum, ya, maka Nabi bersabda ketika itu, ya, ada apa dengan mereka yang dipisahkan tadi itu ya? Qala innahum irtaddu ba'daka, innahum irtaddu ba'daka. Bisa dua bacaan ya, bisa dibaca innahum irtaddu ba'daka atau disambung innahum murtaddu ba'daka. Ya, semuanya mereka ini dari orang-orang yang murtad setelahmu. Ala adbarihim al-qahqara. Ya, murtad kembali ke belakang mereka dalam keadaan al-qahqara. Maksudnya ini al-qahqara, dia mundur ke belakang. Mundur ke belakang tanpa melihat. Gitu ya, mundur tapi tanpa apa? Melihat arah mundurnya. Itu dari makna al-qahqara. Ya. Baik. Thumma idza zumratun, kemudian apa? Ada lagi sekelompok manusia yang lain mirip tadi dengan yang semisalnya ya, sebelumnya ya. Keluar lagi orang dari antara Nabi dengan orang itu, lalu dipisah. Ya. Kemudian dikatakan lagi, ayo kita
pergi. Nabi bertanya kemana? Ke neraka. Ya, maksudnya melihat mereka begitu ya. Apa keadaan mereka? Ya, sama seperti tadi ya. Nah, yaitu mereka ini orang-orang yang murtad ya setelahmu. Ya, kembali ke belakang mereka. Nah, kemudian dikatakan di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala arahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am." Ya. Kata Nabi, maka aku tidak melihat ada di antara mereka yang selamat dari pengusiran tadi itu kecuali seperti onta yang kosong tanpa pengembala. Ya, kayak tadi ya sudah diterangkan di sini sebelumnya. Onta yang kehilangan apa? Tuannya begitu. Nah, ternyata orang-orang yang dipisahkan tadi ini itu dimasukkan dalam neraka waliyadzubillah. Dimasukkan dalam api neraka waliyadzubillah. Diterangkan tadi apa sebabnya mereka murtad, atau diterangkan tadi apa sebabnya mereka masuk dalam neraka. Dikatakan di akhir hadis, ya. Nah, atau dikatakan tadi di hadis, innahu murtaddu ba'daka ala adbarihim ya al-qahqara. Sesungguhnya mereka ini murtad. Murtad ini dosa besar ya, mengkafirkan pelakunya. Tadinya dia Islam, kemudian dia apa? Dia keluar dari Islam. Itu namanya murtad. Nah, kembali ke belakang mereka, mundur begitu ya. Yang sudah diterangkan tadi bagaimana maknanya. Nah, ini dari hal yang membatalkan keislaman ya. Dari hal yang membatalkan keislaman. Nanti akan ada kitab yang lain lagi yang kita akan baca insyaallah taala dari pembahasan tahsil al-ilm ini, yaitu buku Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Dari pembatal keislaman yang disepakati oleh para ulama yaitu murtad dari agama. Tadinya dia muslim, kemudian dia murtad dari agama waliyadzubillah, mengganti agamanya dengan agama yang lain. Ya, mungkin dari kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diterangkan dari tempatnya pada hari kiamat mereka dalam api neraka waliyadzubillah. Ya, orang-orang yang kafir itu kan sudah diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, semuanya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan kaum musyrikin. Ini orang-orang yang kafir ya, dari kalangan ahlul kitab, Yahudi atau Nasara, atau dia pelaku kesyirikan. Tempatnya sama kata Allah, yaitu di dalam neraka Jahannam, kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Waliyadzubillah. Baik. Di sini diterangkan tadi dari mana hadis. Dikatakan tadi kan ada orang yang keluar. Ini bukan manusia ya, tapi dia adalah malaikat. Ya, malaikat yang memisah antara Nabi dan orang-orang tadi itu. Ya. Dan orang ini mengajak Nabi SAW untuk pergi ke neraka. Maksudnya melihat orang-orang tadi itu ya. Itu tadi manggil tadi itu adalah siapa? Adalah malaikat yang berubah menjadi manusia. Ya, dipahami ya? Baik. Itu dari mana hadis? Dari mana hadis yang telah kita bacakan dari itu? Nah, jadi hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya ya. Masih penjelasan tentang akibat dari orang-orang yang mengganti agama ini. Ya, tapi ini lebih parah lagi daripada sebelumnya ya. Dia ini mengganti agama dalam bentuk dia murtad dari agama. Bukan melakukan perkara bid'ah, tapi dia apa? Murtad dari agama. Dan itu dari hal yang sudah diterangkan tadi, tempatnya dalam api neraka kekal selama-lamanya. Adapun pelaku bid'ah itu lain lagi ya pembahasannya. Dosa dan maksiat itu tidak mengkafirkan seorang, tapi diancam dengan siksaan. Jika dia meninggal dalam keadaan bertauhid, masih punya tauhid, masih punya keislaman, keimanan, tapi dia buat dosa bid'ah, bawa dosa besar, maka itu pada hari kiamat dibawa kehendak Allah. Ya, kalau Allah kehendaki dia disiksa, ya, sekadar dosa-dosanya dari itu. Nah, kalau tidak,
mungkin dia diampuni ya oleh Allah dan dimasukkan ke surga, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini hendaknya seorang dia berhati-hati ya dari bid'ah, dosa-dosa besar tadi sudah diterangkan itu. Diancam mereka ini dari orang-orang yang tidak akan minum di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena tadi yang tidak minum di telaga itu banyak kemungkinan. Mungkin dia orang yang murtad, orang munafik, pelaku bid'ah atau pelaku dosa dan maksiat. Ini tidak akan minum di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Baik. Jelaskan ya. Ini dalil yang ke-8 tadi. Sekarang dalil yang ke-9. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, walahuma fi hadithi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, fa'aqul kama qala al-'abd as-salih ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta ar-raqib 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in shahid. Ya, dan untuk keduanya maksudnya dari Al-Bukhari Muslim juga dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aqul kama qala al-'abd as-salih. Ya, kata Nabi, aku berkata sebagaimana ucapan seorang hamba yang saleh. Di sini maksudnya Nabi Isa alaihissalam ya. Karena ayat yang dibacakan tadi ini perkataan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Ketika ditanya oleh Allah pada hari kiamat, ya, apakah engkau telah menjadikan engkau dan ibumu sebagai sembahan disembah selain Allah? Ya. Maka dijawab situ ya, panjang ayatnya. Nah, di antara lafaznya diterangkan tadi, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Ya. Tidaklah aku berkata kepada mereka kecuali apa yang engkau telah perintahkan, ya, aku dengannya. An i'budullaha rabbi wa rabbakum, agar mereka menyembah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Nah, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, aku adalah saksi atas mereka sepanjang mereka atau sepanjang aku masih hidup. Sepanjang aku masih apa? Hidup di tengah-tengah mereka. Nah, ya, falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim. Tatkala engkau telah mewafatkanku, kata Nabi Isa, ya, maka kunta antar raqib alaihim, maka engkau ya Allah yang menjadi pengawas atas mereka. Ya, wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Nabi itu ketika beliau masih hidup, ya, beliau menyampaikan ilmu agama ini kepada para sahabat, pada manusia di waktu itu kan. Adapun ketika beliau sudah meninggal, ya, maka yang mengawasi, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menyaksikan apa yang mereka perbuat setelah Nabi meninggal adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu maksudnya sama tadi dengan perkataan Nabi Isa alaihissalam. Dipahami ya? Jadi di sini Nabi SAW berkata, ya, seperti perkataan Nabi Isa alaihissalam. Seperti perkataan Nabi Isa alaihissalam, ya, untuk senantiasa istiqomah di atas agama ini. Ya. Jangan mengganti dengan kesyirikan, bid'ah atau dosa-dosa dan maksiat yang lainnya. Baik. Jadi tadi dilihat situ dari poin pembahasannya di hadis riwayat Al-Bukhari Muslim yang sudah kita bacakan tadi tentang perkataan Nabi Muhammad SAW. Beliau membawakan perkataan yang dibawakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Di sini kan ada sisi pendalilan tadi ya, sudah diterangkan. Dari faedah pokoknya penjelasan, ya, menghadapkan wajah kepada Allah dengan menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri seorang muslim.
di atas tauhid, di atas sunnah, istiqamah di atasnya, ya, tatkala dia menerima seluruh ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat dalil yang ke-10 sekarang ya. Dalil yang keberapa? Ke-10. Ini poin yang ke-9 yang kita terangkan di situ. Tentang masalah menghadapkan wajah kepada Allah dengan tetap di atas fitrah. Tetap di atas apa? Fitrah. Ini ringkas hadisnya ya, kita baca sedikit lagi. Nah, kata Syekh rahimahullah taala, walahuma anhu marfu'an, ma min mauludin yuladu illa 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, kama tuntajul bahimatu jam'a. Ya. Hal tuhissuna fiha min jad'a hatta takunu antum tajada'unaha. Thumma qara'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu fahakim, atau thumma qara'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha, muttafaqun alaih. Dan untuk keduanya ya, darinya maksudnya dari Abu Hurairah ya, secara marfu maksudnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Ma min mauludin yuladu illa 'alal fitrah. Tidaklah ada seorang anak yang dilahirkan kecuali dia terlahir di atas fitrah, ya, di atas Islam maksudnya ya. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya lah yang merubah dia menjadi Yahudi, merubahnya menjadi Nasara, atau merubahnya menjadi apa? Majusi. Kama tuntaju al-bahimatu, ya, bahimatu jam'a. Nah, di sini kata Nabi, ya, sebagaimana hewan ternak yang melahirkan hewan ternak juga secara sempurna kan, ya, tidak ada cacat darinya, gitu kan. Kata Nabi, hal tuhissuna fiha min jad'a, ya. Nah, apakah kalian melihat ada cacat padanya? Misalnya terpotong telinganya misalnya kah? Atau ada yang anggota tubuhnya yang hilang? Ya, kalau dia lahir secara normal itu pasti sempurna, tidak ada hal yang kurang. Ya, hatta takunu antum tajada'unahu, atau hatta takunu antum tajada'unaha. Ya, sampai kalian sendiri yang apa? Yang merubahnya, ya, yang membuat dia cacat, yang mencacatinya. Dipahami ya? Sampai kalian sendiri yang apa? Yang mencacatinya, mencacati hewan itu. Hewan itu lahir dia normal, dia ada cacat, sempurna dia. Tapi kadang manusia yang membuat dia cacat, ya, dibuatkan begini, dipotong ini dan seterusnya. Ya, itulah tadi mirip dengan hadis yang telah dibacakan sebelumnya. Anak yang lahir itu di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang merubahnya menjadi Yahudi, menjadi Nasara, atau menjadi apa? Majusi. Ya. Tapi dia asalnya adalah Islam. Asalnya adalah apa? Islam. Ya. Ini hadis berkaitan ya dengan apa? Judul bab yang sudah kita terangkan. Ya. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Kemudian di situ Abu Hurairah membaca ayat yang telah kita bacakan. Ya, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Ya, fitrah Allah yang Allah telah fitrahkan manusia di atasnya. Dipahami ya?
Baik. Maka manusia di atas fitrah asalnya ya, di atas keislaman. Tidak boleh dia mengganti agamanya dengan melakukan kesyirikan, bid'ah atau dosa-dosa. Ya, karena ketika dia mengganti perkara itu, maka dia telah merubah dari fitrahnya. Merubah dari apa? Fitrahnya. Ya, tapi sekiranya itu dari akhir dari pembahasan kita ya di pagi hari ini. Tapi insyaallah taala nanti kita sambung lagi ya. Ini hadis yang ada di bab yang ke-11 ini panjang ya. Setelahnya ini ada hadis dari Hudzaifah bin al-Yaman. Ini hadis yang panjang ya, yang seputar masalah fitnah yang terjadi di akhir zaman. Baik. Insyaallah kita akan baca nanti di sesi berikutnya. Ya, insyaallah taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, kita sudah baca 5 dalil tadi ya dari bab yang ke-11 sebagai tambahan dari pembahasan ini. Insyaallah berikutnya kita akan lanjutkan lagi dari hadis-hadis yang ada di sini ya di bab yang ke-11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.